Halo, Halo, halo. halo bagaimana? Semoga suaranya nggak rusak. Oke, Halo, aku lupa where list pertanyaannya are we? apa? Surprise. Yes, di mana kita? Where are we? We are at P9 Bike Park. P9 Bike Park Malang. Welcome to the episode 3 of Slice of Cake. How do we get here? Kita sepedaan dari Saujajar ke sini. Kalau dilihat dari Strava sih 10 kilo dengan average speednya 12 dengan waktu 50 menit. Gimana rasanya? Setengah mati. Setengah mati guys. Ini ketiga kalinya aku naik sepeda setelah bertahun-tahun lamanya. Kita mau langsung aja. Makanan. Oh iya, kita tadi beli apa? Aku beli minum Nih, supaya lemon nggak tea. lupa. Tadi kamu Ice lemon tea ya, 15.000, beli pecel 20.000, tempe mendoan satu porsi 10.000. ya aku beli teh tarik sama Indomie goreng. Enak nggak? Enak sih, enak semua. Enak ya. Yang paling favorit yang mana? Tempe mendoan Iya, tempe mendoannya enak banget guys. Enak banget. Tadi isinya berapa ya? 5. 5. Enak 5 banget potong. dimakan pakai pecel, ya kan? Walaupun kita sebenarnya olahraga. Kita olahraga tapi makannya gorengan, Gak apa-apa. pecel dan Indomie. It's okay guys, karena aku setengah mati datang ke sini. Karena jalannya naik dan lihat tempatnya. Sama ada suara air menyenangkan. Sekarang kita udah kenyang. Kita mau buat episode ketiga dari Slice of Cake. Temanya cerita 10 hari setelah resign. Seperti biasa, aku generate pertanyaannya dari ChatGPT untuk kita bahas bersama. Ini 11 hari ya. Ini 11 hari pertama sejak kamu resign. Gimana rasanya? 11 hari ya? 11 hari. Sekarang tanggal 11, berarti 11 hari setelah kamu tanggal 1. resign. Ya. Sekarang tanggal 11. Jadi 11 hari setelah Kamu resign, Resign. gimana rasanya? lebih baik sih keadaan mentalnya. Terus bisa yang paling penting itu mindful sih terhadap yang Mindful. dilakukan sekarang, kayak ngedit video, menyapu, mengepel, gosok gigi, cuci piring, cuci baju, itu semuanya mindful dilakukan pelan-pelan, nggak ada yang terburu-buru. Jadi hasilnya bagus semua, nggak ada yang ya karena biasanya karena terburu-buru nggak 100% berbahaya. Jadi enggak. Jadi rasanya sejak 10 hari pertama kamu 11 hari pertama kamu resign, rasanya gimana? Lega, bingung, nggak tahu. Lega sih, lega banget. Lega banget. Ya, masih 10 hari, 11 hari masih lega. Kayak keluar. Nanti kita update setelah 1 bulan atau 2 bulan. Rasanya tuh kayak pup setelah 10 hari nggak pup. Mati sih itu kayaknya. Tapi lega ya, rasanya seperti kayak kamu haus banget, terus kamu minum, kayak kamu ngantuk banget, terus kamu tidur gitu ya. Mungkin menggambarin rasa leganya. Oke, next question. Di 10 hari pertama, ada kepikiran kamu nyesel nggak? Nggak ada sih, nggak ada penyesalan sama sekali. Oke. Karena ini rasanya membuat hari-hariku lebih baik, terus hubungan dengan orang lain lebih baik, dengan pasangan juga lebih nyaman ya kan. Ya karena jadi lebih banyak ngobrol, lebih banyak melakukan hal bersama kayak mungkin masak. Ya, jadi lebih banyak melakukan hal bersama kayak bersih-bersih bersama, olahraga. Jadi lebih sering, kita juga jadi sering pergi ke kafe. Ya pokoknya mencoba melakukan banyak hal karena kemarin tuh sempet kayak banyak berhenti ya aktivitasnya karena fokus kerja sangat intens. Berarti kamu merasa lebih tenang ya? Atau di 10 hari pertama ini kan kamu udah coba olahraga lagi, bersih-bersih rumah, pokoknya melakukan banyak hal atau aktivitas lah. Kamu juga udah coba apply pekerjaan lagi, kamu nyoba ngedit video, kita nyoba bikin video ini. Termasuk interviewnya pun ternyata interview kerjanya
Interview kerjanya juga pakai self recording. Ya, kamu juga Jadi juga termasuk latihan mungkin ya gitu. Jadi mostly video sekarang berlatih, ngeditnya juga dilatih gitu-gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa hal-hal yang kamu sadari setelah 10 hari resign? Yang disadari itu kalau melakukan aktivitas yang berbeda setiap harinya membuat kita jadi lebih bahagia. Itu sih yang disadari. Jadi harus lepas dari aktivitas sehari-harinya, itu harus bisa, harus berbeda-beda pokoknya setiap harinya, bervariasi. Iya. Terus padahal yang stres kamu ya. Tapi aku juga yang aku sadari itu ternyata resign itu not so bad kalau punya tabungan, kalau punya resign itu not so bad kalau kamu benar-benar stres banget. Aku tuh kemarin kan sempet takut ya, kayak nggak ada job line up, terus mau resign walaupun ada tabungan tuh sempet takut, kayak takutnya itu lebih ke gimana nanti kalau aku susah cari kerja, gimana kalau nanti dapat pekerjaan tapi ya nggak cocok juga, ya banyak lah ketakutannya gitu. Tapi setelah dijalani kita jadi lebih banyak olahraga, lebih banyak waktu untuk bersih-bersih rumah, pergi ke tempat-tempat baru. Even hari ini kan kita olahraga, naik sepeda, terus pergi ke tempat baru. Kita jadi bisa pergi setelah selesai kerja. Yes. Kalau kemarin-kemarin tuh rasanya kayak hari Senin sampai Jumat itu bener-bener suram banget. Jadi kayak aku tuh Feels like hell. iya, udah kita tuh tinggal cuman berdua, terus kayak Cara pikirannya ngobrol yang stres. mindful. Iya, ya cara ngobrol yang mindful ya, benar-benar. Jadi kayak mengeluh pekerjaan, habis itu tidur, capek. Jadi energinya itu kayak ya buruk lah. Kita mau melakukan sesuatu hal yang lain, itu jadi kayak nggak mindful, nggak menyenangkan. Tapi setelah resign ya di 10 hari pertama, banyak banget yang kita lakukan ya. Kayak kita pergi ke kafe, ke antar kafe, terus kita hari Minggu, Sabtu Minggu itu olahraga, ke CFD lagi. Kemarin waktu aku ke CFD ngeliat ada orang bawa anjing, terus kayak aku ngerasain itu adalah enak banget ya hidup ini gitu. Kita naik sepeda, kayak aku ngelihat daun-daun berguguran di Jalan Ijen tuh kayak seneng banget. Ketemu banyak orang, Iya. macam-macam. Iya, dan itu tuh nggak bisa kita rasain waktu kemarin kamu stres banget ya. Kayak kayaknya kita nggak akan ada di sini deh kalau kamu masih dengan kondisi yang seperti itu gitu. Soalnya ya tenggelam. Iya. Tenggelam misalnya Ya. waktu dulu ya kerja ya maunya Sabtu Minggu istirahat untuk kerja hari Senin gitu. Iya, jadi energinya tuh kayak habis banget ya, literally habis. Sabtu Minggu yang waktunya kita kayak ya bersih-bersih mungkin, olahraga, itu kayak nggak bisa istirahat untuk mempersiapkan energi di hari Senin. Ini ada yang wondering ya, padahal kan kerjaanmu remote ya, tapi kok bisa stres itu? Kok bisa semenghabiskan energi itu? Padahal kan remote nih, tiap hari di rumah. Harusnya kamu nggak commute, harusnya kamu nggak ketemu tuh apa tuh yang namanya macet, nggak ada. Tapi kok sampai bisa stres banget ya? Karena remote working itu kan, ini sebenarnya ada dua tipe pekerja remote worker ya. Ada yang pertama yang sangat berintegritas, yaitu misalnya jam kerjanya jam 9 sampai jam 6, maka dia akan duduk 9 sampai 6 ready on call jam segitu. Ada juga yang nggak terlalu peduli gitu, sama ya pokoknya kerjaan udah selesai ya udah ditinggal sama dia. Ada yang kayak gitu. Nah kebetulan aku yang pertama yang dimana harus ready on call, setiap problemnya harus bersiap sedia. Nah problemnya adalah aku ini overwork gitu, nggak sesuai jam kerja, jadi nggak 9 sampai 6 tapi malah 8 sampai 8 atau kadang 7 sampai 9, makanya jadinya ya seperti itu. Remote working itu enak banget. Memang kita nggak commute, kita jadi nggak harus kayak selalu rapih. Artinya tuh selalu berkemeja, selalu pakai sepatu yang pokoknya semuanya formal. Enggak, tapi sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan kamu akan stres. Karena kan sebenarnya di pekerjaan itu banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu banyak pikiran atau stres ya. Salah satunya mungkin load pekerjaannya, bosnya mungkin, atau teman-temannya, atau lingkungan pekerjaannya. Jadi sebenarnya itu banyak banget faktornya. Salah satunya mungkin load pekerjaannya sangat tinggi, terus ditambah orangnya itu sangat berintegritas.
walaupun pekerjaannya remote, kamu itu selalu ingin memberikan yang terbaik. Tapi mungkin ya aku rasa apa yang kamu berikan itu juga di sisi sananya tuh rasanya kayak masih kurang. Ya intinya sih load pekerjaannya sangat tinggi. Ditambah perfeksionis. Ya ditambah perfeksionis, terus kayak ekspektasinya perusahaan juga yang harus kita kejar. Jadi istilahnya kayak mengayuh sepeda itu sudah mati-matian lah, tapi rasanya tuh kok kayak nggak finish ya, rasanya tuh kok kayak makin naik dan sehingga kayak kita sulit ya mengikuti pace-nya. Akhirnya oh ya udah, mungkin ini saatnya untuk berhenti dulu, melihat sesuatu yang lain, nggak fokus, kayak ibaratnya kayak dikasih kacamata kuda nih, kamu cuma lurus doang. Oke, kita lepaskan dulu, kita lihat hal-hal yang lain. Mungkin dari kita berhenti itu bisa ngelihat potensi-potensi kita yang lain, kita bisa lebih mindful lagi. Yang aku yakini sih insya Allah rezeki itu bisa dicari di mana aja. Amin. Oke, ini pertanyaan. Kalau orang nanya kerja di mana sekarang, kamu bakalan jawab apa? Iya, kan kamu sudah resign. Kalau ada orang nanya nih, tak jawab sudah tidak bekerja. Ya maksudnya jujur aja sih. Sekarang saat ini sedang tidak bekerja, habis resign. Maksudnya diterima aja lah keadaan itu gitu. Agar nggak ada apa ya, nggak ada gap emosi dengan realitanya. ya. Dengan realitasnya, jadi diterima, pokoknya di-embrace lah segala emosinya sekarang. Iya, di-embrace. Kemarin kan kamu setiap pagi tuh takut banget ya, kayak gemeter, nafas juga sulit, terus kamu gemeter juga tangannya. Sekarang setiap pagi itu kamu ngapain aja? Bangun jam 4 ke masjid saat subuh, di situ balik ke rumah, tidur lagi sampai jam setengah 6, jam 6. Nah itu bangun, entah cuci piring, entah masak nasi, entah motong buah untuk sarapan. Terus kalau olahraga berarti olahraga dulu jam segitu. Kamu sekarang jadi siapin makananku ya, siapin buahku. Atau kemarin makan apa ya? Siang. Iya, terus kayak makan siang. Kan aku nggak setiap hari masak nih. Beberapa hari ini kamu beliin kayak ke warung nih, beli semur, terus beli soto. Terus kita makan bersama, lebih mindful lah ya, lebih seru. Oke, jadi setiap pagimu sekarang lebih tenang ya, jauh berbeda. Oke, ada nggak hal kecil yang dulu nggak sempat dilakukan tapi sekarang bisa? Hal kecil yang dulu nggak bisa kamu lakukan terus sekarang bisa? Mungkin ngomong depan kamera mungkin ya. Benar juga. Dulu nggak berani sama sekali, yang nggak sempat lah itu masuk di kepala, itu nggak sempat. Ya kayaknya nggak sempat terpikirkan ya kamu sama aku mencoba bikin mau kayak berani gini ya? Pun nggak ada sih. Jadi ya ini baru masuk, bikin video, ngedit video pun itu juga trading mungkin, mainan Stockbit ya kan. Investasi. Oke. Mainan Stockbit meskipun minus at least nyoba-nyoba dikit lah. Ya, jadi banyak hal yang kamu lakukan ya, kayak ngomong di depan kamera, bikin video, ngedit. Sebenarnya itu bukan hal kecil sih, tapi mungkin kalau hal-hal kecil itu sesimpel kayak cuci piring, nyiapin sarapan, motong buah di pagi hari, kayak mencuci baju, jemur baju, itu hal-hal kecil yang kemarin sempet nggak bisa kamu lakukan, kayaknya hampir 1 tahun mungkin ya, atau pokoknya sempet nggak sama sekali kok. Terus sekarang bisa lagi, alhamdulillah. Terus semakin bisa melakukan hal-hal yang baru, termasuk ngobrol di depan kamera dan bikin video kayak gini. Oke, kan kita sekarang di P9 Bike Park. Kita naik sepeda nih 10 kilo kalau aku lihat dari Strava ya. Aku kan nggak pernah sepedaan nih. Elevasi dari terus dulu. ya kan. Ya, kenapa kamu tiba-tiba kepikiran beliin aku sepeda? Naik sepeda kalau rame-rame itu lebih seru sih, makanya aku belikan kamu sepeda. Meskipun sebelumnya juga nyoba yang ada dulu, biar ngerti dulu lah rasanya sebelum beli sepedanya. Akhirnya aku belikan ini apa nih ya, mereknya Volkswagen seri XX, yaitu yang buat cewek. Kalau yang buat cowok itu XY. Ini size S ya? Size-nya S. Aku suka banget sama sepedanya guys, lucu. Kalau aku udah punya sih, yaitu single speed, dulunya fiksi. Karena fiksi melelahkan, akhirnya aku ganti ke single speed. Nah, aku tambahin rem. Kamu nggak berencana ngasih standar? Enggak, kurang keren, Kurang estetik. kurang estetik.
Oke, next question. Kita akhir-akhir ini jadi banyak sepedaan ya. Kemarin waktu hari kerja sempat kita habis maghrib kita sepedaan juga ke Tugu. Habis kerja Ya. berangkat. Ya. Dulu waktu masih kerja ada kepikiran nggak buat sepedaan bareng? Wah, nggak pernah sama sekali lah, malah yang paling aman cuman ke Superindo belanja. Itu yang paling menyenangkan. Iya, kayaknya Hari- kita cuman pergi ke Superindo ya. Sangat Superindo itu yang menyedihkan paling sekali. menyenangkan dalam hidupku waktu kerja. Oke, gimana perasaan kamu waktu pertama kali kita sepedaan bareng? Seru sih karena kan Ayang ini pertama kali ya. Ini ketiga kali. Waktu pertama kali Oh iya, ini pertama kali setelah sekian lama, tapi ini ketiga kali setelah kita mencoba lagi. waktu pertama kali kan baru pertama nyoba tuh, mau Mm-mm. tahu apakah Ayang kuat atau Mm-mm. akan Terus menyerah gitu. Oh, ternyata masih mau. Seru sih katanya. Iya, awal-awal aku sempat berhenti dulu ya karena mual, tapi perlu istirahat. Terus habis itu bisa. Walaupun kesini juga setengah mati ya. Ini pertanyaan selanjutnya, menurut kamu resign kemarin itu keputusan yang benar nggak? Keputusan yang benar yaitu kalau setelah ngobrol sama psikologku kemarin ya, membuat keputusan itu udah pasti benar gitu loh. Membuat keputusan itu udah yang paling benar, meskipun nantinya akan disesali. Nah, penyesalan itu juga nggak apa-apa gitu. Karena kenapa sih orang itu menyesal? Karena udah mendapat informasi yang baru, maka mereka akan menyesal gitu. Tapi kalau nggak membuat keputusan itu nanti namanya freeze, yaitu diam di tempat, yang dimana nggak ngambil keputusan sama sekali. Jatuhnya nanti akan terkena efek paling buruk dari tidak mengambil keputusan. Analoginya adalah misalnya kamu dihadapkan dengan pembunuh nih, kamu mau lari, mau melawan, atau mikir dulu ngambil keputusan apa. Nah, mikir terlalu lama akan membuat kamu berpotensi Celaka. terkena efek yang paling buruk, yaitu kalau dihadapkan dengan pembunuh berarti ya mati gitu aja tanpa melakukan apapun, lari enggak Iya. gitu. Ini seru kayaknya kalau diceritain. Kemarin sempat ke psikolog ya. Terus ditanya, Mas, kalau seandainya Mas pergi nih, itu jalan kemana? Kamu jawab ke Superindo ya. Yes, Superindo. Kalau pergi keluar rumah, Mas kemana? Ke Superindo. Oke. Kalau misalnya Mas ke Superindo nih jalan kaki, ada sesuatu yang menakutkan di belakang Mas, itu apa? Kamu jawab apa? Ya itu yang jawab sih pembunuh ya, karena yang paling menakutkan adalah pembunuh. Ya, itu aku. Karena berarti ketakutannya itu apa? Yaitu ketakutannya adalah mati. Oh, terus. Terus selanjutnya ditanya, kalau ketemu pembunuh mau ngapain nih? Nah, jawabannya adalah saya hitung dulu gitu. Saya hitung dulu apakah jaraknya jauh dengan pembunuhnya, apakah enggak. Setelah itu kalau misalnya jauh saya akan lari, ya misalnya dekat saya akan mencoba lawan. Oke, terus. Terus ditanya lagi, apakah ada pilihan lain selain itu? Ada sih, yaitu teriak minta tolong. Nah, teriak minta tolong. Nah, itu berarti katanya psikolognya pilihannya udah menyakup apa yang sudah disebutkan semua pilihannya, yaitu minta tolong, melawan, dan lari. Nah, ketiganya ini udah dilakukan untuk menghadapi masalah yang aku hadapi sekarang. Gitu. Saat itu gitu. Nah, karena ketiganya itu udah ya meninggalkan masalahnya yang dimana nggak bisa saya perbaiki, itu nggak apa-apa, nggak ada masalahnya gitu. Yang lucu itu gini, pas kamu ditanya apa yang Mas lakukan kalau di belakang ada pembunuh, kamu jawab lari ya. Pertama lari. Aku kayaknya juga bakal jawab lari. Terus ditanya sampai kapan? Benar juga. Aku jadi berpikir, oh iya benar juga. Sampai kapan ya? Sampai kapan akan lari terus? Iya, sampai kapan akan lari terus? Kamu jawab apa ya? Aku lupa. Aku jawab sampai orangnya nggak kelihatan. Sampai orangnya nggak kelihatan. Iya, sampai orangnya nggak kelihatan. Terus kalau nggak salah dia tanya lagi ya. Kapan itu? Iya, kapan itu? Ya nggak tahu ya. Iya. Itu jawabannya, jadi kan nggak pasti tuh. Iya. Maka saya akan, karena ya kalau deket ya saya akan lawan. Gitu. Yang menarik dari ceritamu itu tuh sebenarnya gimana si psikolog ini tuh mengcapture jawabanmu yang pertama. Tergantung dia deket atau jauh. Terus dia jadi kayak ngerti, kamu itu banyak pertimbangan, kamu itu sangat menghitung. Iya, menghitung. Nah, padahal di keadaan seperti itu kita tuh dituntut untuk berpikir cepat, ya kan? Maksudnya
kita harus segera mengambil keputusan. Bagaimana? Karena kalau nggak kita nge-freeze. Nah itu tadi yang kamu sebut nge-freeze Ya, itu tadi ya. berpikir untuk membuat keputusan, pertimbangan itu jatuhnya nanti adalah freezing, Iya. yang dimana keadaan diam Iya. terlalu lama. Iya. Terus akhirnya kamu dibantu lagi. Oh, lari. Sampai kapan larinya? Oh, benar juga. Kayaknya aku nggak bisa terus-terusan lari. Akhirnya, oh berteriak. Setelah berteriak, kalau misalkan itu memang nggak membantu, ya dilawan. Begitu. Jadi kayak Kedua menarik. melawan dulu. Oh, melawan dulu. Nah, kalau melawan nggak bisa, minta tolong. Oh, iya ya. Nah, minta tolong ini bentuknya adalah menghubungi psikolog. Ya, iya ini sih. Menghubungi psikolog ini adalah minta tolong sebenarnya. Iya. Seek for help from Mm-mm. professionals. Iya, karena sebenarnya titik kita ke psikolog itu kan karena ngefek ke badan ya. Kayak setiap pagi nih buka mata habis bangun tidur langsung berdebar, tangan tuh gemeter kayak gini lah. Terus gemeter akhirnya kayak aku pikir oh ya udah deh ke psikolog aja dulu. Kita cek apakah ini anxiety. Ya untungnya nggak sampai minum obat, cuman ya dibantu berpikir. Karena kan kalau orang stres itu kan ya apa-apa sulit berpikir. Kamu ngerasa lebih deket sama dirimu sendiri nggak sekarang? Kayak gimana itu ya? Ya kayak kemarin-kemarin itu kamu masih merasa oh aku jauh nih dari diriku sendiri karena aku sudah nggak main game, aku jadi nggak yang kayak gitu gitulah. Mungkin. Kalau pertama gini, yang pasti adalah aku kan orangnya aktif banget ya. Kalau Ayang kan nggak, Iya. bukan orang yang aktif banget. Nah, kalau aku kan aktif banget tuh, ikut komunitas ini itulah. Akhirnya ikut komunitas sepeda. Dulunya kayak gitu sebelum kerja di tempat yang sebelumnya ini. Nah, setelah kerja ini itu semua hilang, cuman tinggal main game. Komunitas nggak ada yang ikut kayak gitu. Nah, Ya. jadi lebih deket ke diri sendiri kah? Pastinya iya, karena mulai kembali kayak ikut bersepeda. Besok rencananya mau ikut grup sepeda kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak selama perjalanan kamu di situ tuh nggak yang dari awal kamu langsung banyak banget kerjaannya tuh enggak ya, tapi bertahap. Tapi memang dirasa itu tuh semakin naik semakin nggak kekejar rasanya. Jadinya gitu. Dan semakin mungkin kehilangan ya kayak harusnya yang biasanya kayak main game lebih tenang, bisa pergi keluar setelah kerja, sekarang sama nggak bisa sama sekali. Yes. Oke, kalau bisa ngomong ke diri kamu 1 bulan yang lalu, kamu mau bilang apa? 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu. Kalau kamu bisa ngomong ke dirimu sendiri 1 bulan yang lalu, kamu mau ngomong apa? Resign aja sih. Iya, ya udah resign aja gitu. Secepatnya. Soalnya nggak yakin tetap di situ dan melakukan kegiatan ini aku akan lebih baik. Soalnya waktu melakukan kegiatan seperti ini, ketika masih kerja di sana, pasti kebiasaanku nggak se-relax ini. Pasti aku akan melihat HP, ngecek notif terus, was-was dan be ready lah pokoknya. Iya. Kayaknya kalau misalkan aku nih ngelihat kamu 1 bulan yang lalu, aku akan bilang kayak hang in there. Rasa yang kamu rasain sekarang nggak akan lama kok gitu. Hang in there. Misalnya kita tahu nih kalau hari ini kita akan di sini 1 bulan yang lalu, aku mungkin akan bilang ke kamu kayak gitu, hang in there ya. Pasti ini akan selesai kok, nggak akan selamanya. Ini pertanyaan terakhir. Apa hal yang paling kamu syukuri dari 10 hari terakhir ini? Yang paling aku syukuri, Ya. ya kayak menyadari sih, sebenarnya ini aku kreatif ternyata orangnya. Iya. Cuman aku nggak melakukan kekreatifan itu. Terus setelah resign aku juga dibelikan buku sama Ayang. Apa judulnya aku lupa. Pria yang melalui duka Duka. dengan mencuci piring. Oleh penulisnya Dr. Andreas Kurdi. Dokter Andreas ini spesialis Pokoknya kejiwaan gitu. ya. Pokoknya Dr. Andreas ini spesialis kejiwaan. Nah, di situ bukunya tentang mindfulness. Jadi latihan mindfulness. Jadi pikirannya pelan, tidak terburu-buru, tidak terlalu banyak multitask. Sebenarnya aku lagi-lagi yang stres kamu, tapi aku itu juga ikut merasakan karena tinggal di rumah cuman berdua, rasanya itu semuanya tuh hampir 90% berubah lah. Setiap paginya jadi lebih bright, kita jadi lebih bisa makan dengan mindful. Kamu kan kemarin sempet
mau makan aja nggak mau. Mm-mm. Terus kayak kita bisa pergi ke kafe, lebih luas lah segalanya itu. Bisa Mm-mm. kerja dari kafe, bisa pergi setelah kerja, terus bisa sepedaan malam hari. Wes Mm-mm. pokoknya banyak banget yang dilakukan. Terus aku juga jadinya rasanya kayak lebih bersemangat ngonten karena kamu udah mau diajak ngonten bareng. Terus kamu juga ngeditin videonya. Yes. Wow. Aku harap sih kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi bersama sambil kita cari-cari kerja juga. Yes, kegiatan sehari-hariku pokoknya sekarang pagi bikin sarapan, terus nyiapin makan siang, habis gitu buka LinkedIn, cek apakah ada yang bisa di-apply, ada di-apply sambil nyalain Stockbit TVC. Iya, kita tuh sebenarnya kalau sarapan enteng aja ya, makan buah. Habis itu nanti agak siang kalau misalkan aku nggak masak, Ayang pergi beliin makan atau kita GoFood ya sambil Ayang apply kerja, aku kerja. Sekarang hari-harinya kayak gitu ya. Kalau kemarin-kemarin tuh aku sempet kayak mau nanya Ayang ada meeting nggak? Karena kan kita di satu ruangan ya kerjanya ya. Kadang-kadang tuh kalau misalkan jam meetingnya bareng, entah aku yang pergi ke lantai 1 atau aku ke kamar biar suaranya nggak tabrakan. Kalau sekarang ya udah los aja, aku mau meeting aku meeting. Ya kadang-kadang ada sesuatu yang kayak oh iya kan Ayang udah nggak kerja di situ, jadi kayak mau nanya Ayang meeting nggak? Oh, Ayang apa gitu sudah nggak ya sekarang. Oke, ada yang mau kamu bahas nggak? Pertanyaannya udah habis sih. Mungkin setelah bukunya Dr. Andreas ini selesai aku baca, mungkin kita bisa bahas itu Ya. tentang mindfulness. Mungkin Dr. Andreas juga mau ngobrol dengan kita apa yang kita alami, boleh juga. Ya, apa yang kita alami di dunia kerja. Oke. Gimana? Hari ini. Kita sekarang P9 Bike Park. P9 Bike Park. Enak, seru. Sekarang udah jam 9.22. Kayak gini suasananya guys. Panas nggak menurutmu? Lagi mendung sih. Ya, lagi mendung sih. Sebenarnya panas karena ini ku hitam kan. Jadi sebenarnya seru aja karena di sebelah ada suara sungai. air terjun. Ya, sungai, suara air terjun. Air gitu. Terus banyak orang juga yang melakukan hal yang sama, piknik, makan bersama keluarga. Banyak sepedaan. bocil-bocil. Iya, lari-lari. Seru banget ya. Akhirnya kita piknik beneran di rumput. Kemarin kita piknik di dalam rumah, main monopoli. Kita bawa karpet sendiri. Iya. Oh iya, kalau kalian mau ke P9 Bike Park, mending pagi ya. Lebih pagi. Buka jam 6.30. Jam 6.30 sampai sore kayaknya. Udah disiapin juga itunya. Ada karpetnya. Pokoknya tinggal beli makan aja sama minum di sini. Iya. Gitu. Ini guys, kalian beli tempe mendoannya enak banget. Ini kita bawa tiker sendiri ya, just in case kalau tikernya nggak ada. Tapi ternyata tikernya banyak kok kalau kalian mau pakai. Banyak banget. Ada sepeda yang disewain juga, tapi kita nggak tahu harganya berapa ya. Nggak tahu sih harganya. Cuma Ada Polygon Lovina. Ya, ada sepeda yang disewain juga, tapi kita bawa sepeda sendiri. Semoga aku bisa melalui perjalanan pulang. Enak sih, turun nanti. Ya, ada yang naik sih, tapi ya semoga aku bisa. Karena pertama kali kita nyoba ke CFD itu nggak senaik hari ini. Ini di tengah kota soalnya lebih datar. Ya, oke, itu aja episode kita ketiga. See you, Sampai bye. jumpa episode keempat. Bye bye. Thank you. Bye. Nggak dapat, nggak bisa kayak gitu.